Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Anggraini, NIM 0307193157. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya membuat video mini riset yang berjudulkan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yaitu saya mau studi kasusnya di SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu pendidikan, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Juliani SAG MPDI. Oke, langsung aja lanjut ke video mini risetnya. Mahasiswa dari Universitas ini dari jurusan manajemen ingin menanyakan atau wawancara beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang mutu sekolah ini. Yang pertama itu bagaimana sih modal penerapan yang Ibu lakukan di sekolah yang Ibu pimpin ini? Penerapan? Model penerapan itu. Penerapan apa? Penerapan pembelajaran. Penerapan pembelajaran mungkin pertama-tama bahwa dalam setiap tahun ajaran baru itu guru diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Dan dalam proses pelaksanaannya itu ada beberapa kontrol yang Ibu lakukan. Dalam hal ini mungkin Ibu menempatkan wakil dan beberapa wali kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan proses pembelajaran itu juga mengikuti yang namanya jadwal pembelajaran. Jadi setelah Ibu memberikan tugas guru masing-masing sesuai dengan jam dan kelasnya masing-masing tadi, kemudian dituangkan dalam bentuk roster pembelajaran, dan itulah yang diikuti guru tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. Dengan jam waktu masuk dia 7.30 sampai jam 11 selama masa pandemi. Jadi sekolah ini memakai kurikulum seperti apa ya? Kurikulum yang kami lakukan selama masa pandemi ini adalah kurikulum darurat bencana COVID. Nah, itu dia. Berarti bukan kurikulum 14. Kurikulum 13, tapi kurikulum 13 itu disederhanakan lagi, di mana itu tidak kami ikuti secara menyeluruh. Ada yang namanya kurikulum darurat bencana COVID tadi. Jadi kurikulumnya 2013, tapi dalam pelaksanaannya kurikulum 2013 ini disederhanakan menjadi kurikulum darurat bencana COVID. Nah, yang kedua Bu, yang saya ingin tanyakan itu apa saja sih usaha yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah yang Ibu pimpin ini? Pertama, di dalam unsur sekolah itu kan ada 3 pada dasarnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah siswa. Itu unsur terpenting di dalam sebuah sekolah. Jadi kalau ditanyakan apa yang Ibu lakukan, yang pertama sekali adalah Ibu melengkapi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik oleh siswa maupun oleh guru. Itu yang pertama sebagai sarana penunjang. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru ini dalam bentuk beberapa pelatihan kepada guru-guru tertentu dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru tersebut. Kemudian yaitu nah, yang ketiga ya Bu, karakter apa yang Ibu terapkan untuk anak didik agar sekolahnya bermutu atau berkualitas? Karakter, kalau ditanyakan karakter, pada dasarnya karakter itu kan terkait dengan sifat ya. Nah, karakter itu sifat, budi apa segala macam gitu kan. Kalau karakter yang ingin diterapkan pada dasarnya, kalau di sini kegiatan yang kami lakukan itu selain proses pembelajaran ya yang rutin, ada kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini yang utama dan terutama sekali di sini Al-Wasliyah 42 ini adalah kegiatan penuntasan baca tulis Al-Quran. Karena kita ini adalah sekolah Islam, secara otomatis
kita mengupayakan seluruh peserta didik kita ketika tamat dari SMP Al-Wasliyah itu mampu membaca dan menulis Al-Quran. Itu kemudian sholat berjamaah, dan selanjutnya adalah kalau dulu kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler Braille. Nah, di dalam ekstrakurikuler pramuka itu seperti kita ketahui bahwa banyak karakter yang ditanamkan di dalam pelaksanaan ekskul tersebut. Ada misalnya kerjasama, kemudian karakter dia kejujuran, kemudian kebersamaan, kekeluargaan, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Braille, di sini itu ekstrakurikuler yang paling utama, mungkin di samping kegiatan penuntasan baca tulis Al-Quran. Nah, kalau di dalam Braille ini kan mengembangkan kreativitas siswa, gitu. Selain dia mengembangkan kreativitas siswa, juga menampung minat siswa dalam hal kesenian. Jadi Bu, di sekolah ini apa sih yang membuat siswa kalau orang luar itu tertarik untuk masuk ke sekolah sini? Apa yang menjadi daya tarik SMP Al-Wasliyah 412 tadi? Gitu. Itu kan ada yang namanya sifatnya internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu secara keseluruhan, karena proses pembelajarannya yang memang kita menerapkan kedisiplinan itu bukan hanya disiplin oleh siswa tapi juga disiplin guru. Artinya bahwa kalau di sini guru itu kita tetap terapkan bahwa guru tidak boleh keluar dari kelas misalnya ketika proses pembelajaran berlangsung. Itu kedisiplinan ini mungkin salah satu. Kemudian seterusnya adalah kita di sini adalah kaum minoritas. Artinya umat Islam di Tanah Karo ini gak banyak. Nah, gitu ya. Jadi dalam ketidakbanyakan ini tadi, dalam keminoritasan kita tadi, jadi SMP Al-Wasliyah itu dengan menerapkan penuntasan baca tulis Al-Quran sebagai ekskulnya, ini merupakan salah satu daya tarik yang sangat kuat kepada masyarakat sekitar. Karena saat ini untuk mencari guru mengaji itu sangat jarang di lingkungan kita untuk sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan itu. Jadi di sini itu yang kita fasilitasi. Nah, selanjutnya adalah yang untuk eksternalnya adalah kegiatan ekstrakurikuler Braille. Ini benar-benar sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi daya tarik untuk SMP Al-Wasliyah 42 ini. Karena dalam prosesnya kita tidak tidak tanggung-tanggung untuk membuat ekstrakurikuler ini berhasil. Sehingga dari mulai sekolah ini buka pada tahun 2013, tahun 2014 itu untuk penampilan drum band se-Kecamatan Beras Tagi itu SMP Al-Wasliyah itu sudah mencapai juara satunya. 2014 juara 1, 2015 juara 1, hanya 2016 kami yang juara 3 kalau nggak salah. Dan seterusnya sampai sekarang dari 2017, 18 itu SMP Al-Wasliyah 412 tadi itu termasuk punya pamor meraih juara 1 untuk tingkat kabupaten Karo untuk kegiatan Braille-nya. Jadi Bu pikir itu merupakan salah satu daya tarik yang sangat kuat di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian Bu, dari strategi pembelajaran di kampus, Ibu sebagai kepala sekolah, apakah menurut Ibu guru-guru di SMP ini sudah mengalokasikan waktunya dengan baik dalam pembelajarannya, Bu? Sejauh ini dengan apa yang dicapai oleh siswa, dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara keseharian sebelum pandemi, sebelum pandemi itu cukup mampu mereka mengalokasikan waktu yang ada sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan. Dan kemudian, tapi ada pengecualian selama masa pandemi yang 2 tahun terakhir, sejak Maret 2019 sampai sekarang, ada namanya kurikulum darurat bencana. Dan darurat bencana ini, semua mata pelajaran itu disederhanakan. Artinya, pembelajaran siswa itu tidak sesuai kurikulum yang diberlakukan. Artinya disederhanakan untuk satu bidang studi, mungkin kompetensi dasar yang harus diselesaikan hanya 3 atau 4 sesuai dengan alokasi waktu yang tidak seperti atau tidak normal seperti biasa. Oke?